Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segenap hidup kami, atas seluruh keberadaan kami, dan atas pertolongan-pertolongan, berkat-berkat yang selalu Engkau karuniakan hingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih hari-hari kami dan topangan-Mu yang tidak pernah berhenti, sehingga kami mampu menjalani dan melewati hari-hari yang penuh dengan perjuangan, bahkan kesulitan-kesulitan hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu, dan karena itu kami mohon, tolonglah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat menerima dan merenungkan firman-Mu, serta menanamkan dalam hati kami, menyimpan dalam hati kami akan firman-Mu, dan kami mau hidup menurut firman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah hidup hanya sekali. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, penekanan yang saya ambil di sini adalah di dalam ayatnya yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah cerita atau sebuah kisah, yaitu ada seorang pria yang bercita-cita memiliki kekayaan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sampai masa pensiunnya, baik buat dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Karena itu saudara, pria ini ia berjuang mati-matian, bekerja luar biasa, bekerja keras siang dan malam. Ketika teman-temannya mengajak dia atau mengingatkan dia agar dia rajin beribadah kepada Tuhan, dia rajin datang beribadah di gereja, maka pria ini saudara selalu menjawab, "Ya, nanti saja. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya pasti akan datang beribadah." Nah, pada akhirnya saudara, ia bisa membangun perusahaan yang besar dan ia memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan setelah ia melihat kekayaan yang telah dikumpulkannya itu, maka suatu malam saudara, pria ini berjanji bahwa besok dirinya akan pensiun. Lalu ia berkata, "Aku akan mencari Tuhan dan pergi beribadah, pergi ke gereja bersama-sama dengan
orang Kristen lainnya untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi sangat disayangkan saudara, pada malam itu ia tidur dan tidak pernah bangun lagi untuk selamanya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus pada ayat 36 yang kita baca tadi sangatlah tepat. Untuk apa seorang memperoleh dunia, seluruh isi dunia, tetapi ia tidak memperoleh keselamatan? Untuk apa? Apa yang dapat dia berikan untuk ganti nyawanya? Saudara, hidup di dalam dunia ini atau selama di dalam dunia ini amatlah singkat. Sedangkan hidup setelah kematian itu adalah hidup kekal selama-lamanya. Maka pilihan kita hanya ada dua, yaitu menikmati dunia tapi sengsara nanti di neraka, atau menderita di dalam dunia ini tetapi nanti kita hidup sukacita di sorga sana bersama dengan Tuhan. Tentu maksud menderita di sini ialah kita mau menahan keinginan daging kita atau nafsu kita, nafsu duniawi, demi mengejar kemuliaan Tuhan, demi mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin ada di antara kita yang ingin menikmati dunia lalu bahagia di sorga. Karena ada orang yang punya moto seperti ini. Muda berfoya-foya, nanti tua kaya raja, dan mati masuk sorga. Tetapi pada kenyataannya saudara, pilihan hidup tidaklah demikian. Sekali lagi marilah kita perhatikan akan perkataan Tuhan Yesus. Yesus menegaskan bahwa kalau hati kita ada di dalam dunia ini atau terikat oleh dunia ini, maka dia tidak ada di dalam hati kita. Artinya ketika hati kita terikat oleh dunia ini, maka Tuhan itu, Yesus itu tidak ada di dalam hati kita. Demikian juga di bagian firman Tuhan yang lainnya di dalam Matius 6 ayat 19 hingga 24. Juga ditegaskan demikian. Jika hati kita sangat terikat akan dunia ini, maka hidup takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan itu tidak akan ada di dalam hidup orang itu. Kita tidak bisa melayani dua tuan, Allah dan Mamon atau uang sekaligus. Tidak bisa saudara. Kita harus pilih dan menentukan salah satunya. Yohanes juga menyatakan bahwa jika seorang mengasihi dunia ini, maka tidak mungkin orang itu mengasihi Allah. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi ada kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Marilah kita mengutamakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Rela kita menderita ataupun rela meninggalkan dulu dalam beberapa saat akan pekerjaan dan usaha kita itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak jemaat yang lebih mengutamakan bekerja di hari-hari beribadah daripada mencari Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Saudara, uang memang kita perlukan dalam hidup ini. Tetapi ingat, uang bukan segala-galanya. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari Tuhan serta berusaha lebih dekat, mendekat kepada sang sumber berkat, yaitu Tuhan itu sendiri, dan anugerah, maka kita akan mendapat atau kita dapat menikmati hidup selama di dunia ini dan lebih lagi di sorga kelak bersama dengan Tuhan. Saudara, hidup sekarang menjadi kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah-buah pekerjaan Tuhan, buah-buah hidup mengasihi Tuhan, sebelum kita bisa menikmati indahnya hidup bersama di sorga, bersama Tuhan di sorga sana. Ingat, hidup ini hanyalah sekali. Karena itu jangan sia-siakan dengan kenikmatan duniawi yang berujung pada kebinasaan di dalam neraka.
Kiranya Tuhan menolong kita dan kita lebih mengutamakan Dia, mengasihinya dengan segenap hati kita, dan agar kita hidup beribadah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau terus-menerus memberikan firman-Mu kepada kami dan mengingatkan kami akan hidup kami yang singkat dalam dunia ini. Hidup dalam dunia ini hanyalah sekali dan hanya sebentar. Tetapi hidup setelah dunia ini, setelah kematian nantinya, itu adalah hidup yang paling panjang, kekal selama-lamanya. Dan hidup di dunia ini, bagaimana kami bersikap terhadap Engkau akan menentukan di mana kami hidup nantinya setelah meninggalkan dunia ini. Dan pada hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami lebih mengasihi Engkau. Untuk apa kami memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kami kehilangan nyawa, kami tidak punya keselamatan. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami seluruh umat-Mu untuk mengutamakan Engkau, mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Seperti firman-Mu, supaya kami mencari Engkau setiap saat, setiap waktu, lebih dari apapun. Engkau menghendaki kami mencari Engkau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal-hal yang lain itu akan Tuhan tambahkan untuk kami. Kami mohon ampunilah kami Tuhan, oleh karena kami seringkali lebih mengutamakan dunia ini daripada Engkau. Bahkan kami rela meninggalkan persekutuan, rela meninggalkan ibadah demi mencari uang. Kami mohon tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebagai orang yang telah percaya kepadamu, yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku pengikut Yesus Kristus. Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup bagimu sesuai dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.